Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 32. Wood, senjata-senjata itu membalik seakan-akan terdorong tenaga yang amat kuat. Tanpa dapat dicegah lagi, golok-golok itu menyerang pemegangnya karena tangan itu sudah tak dapat dikuasai lagi saking hebatnya tenaga membalik. Bukan kepala Kuiseng yang termakan mata golok melainkan kepala para penyerangnya yang terpukul punggung golok. Terdengar suara keras disusul jerit kesakitan dan suara berkerontangan golok-golok terjatuh di lantai. Biarpun tidak tajam, namun punggung golok baja cukup keras untuk membuat kepala mereka bocor dan tumbuh tanduk biru. Pada saat berikutnya, terdengar suara keras dan mangkok itu meledak pecah, demikian pula biji dadu, lalu disusul terjengkangnya tubuh Ko Aitung Tiang Lo ke belakang menimpa kursinya. Kuiseng tertawa lalu menyambar guci araknya dan menenggak habis araknya. Sementara itu, Ko Aitung Tiang Lo sudah melompat bangun, mukanya sebentar merah sebentar pucat, napasnya agak terengah-engah. Cepat ia menghardik para tukang pukul yang sudah mengurung Kuiseng dengan senjata di tangan sedangkan para pengunjung rumah judi sudah panik hendak melarikan diri, takut terbawa-bawa dalam perkelahian. Ko Aitung Tiang Lo mengangkat kedua tangan menjura kepada Kuiseng. "Sicu, orang gagah, hebat, pantas berjumpa dengan Kaiong. Di lereng sebelah utara Tapiesan, di mana Kaiong kami menanti kunjunganmu." Kuiseng tersenyum dan menjura. "Kau cukup jujur, Pangcu. Terima kasih." Seenaknya Kuiseng mengambil dan mengempit 8 kantung uang yang isinya 1000 tael lebih itu termasuk uangnya sendiri, lalu berjalan keluar. Uang sebanyak itu sudah tentu amat berat, 125 kati, tapi ia dapat mengempit dan membawanya seakan-akan amat ringan. "Siapa yang kalah judi di sini, mari ikut aku keluar," kata Kuiseng sambil melangkah terus. Sebentar saja, lebih dari 30 orang ikut keluar, dan tentu saja tidak semua dari mereka penderita kekalahan. Yang menang pun karena ia mengharapkan keuntungan ikut pula keluar. Sampai di luar rumah judi, Kuiseng berhenti. Ternyata banyak orang pula berkumpul di depan rumah judi karena mereka sudah mendengar akan peristiwa aneh di rumah judi itu. Memang karena baru beberapa hari yang lalu terjadi keributan ketika putri guru silat Sin Kau Bukoan bertanding dengan para tukang pukul rumah judi itu. "Saudara-saudara sekalian telah kalah berjudi, bukan? Hentikanlah kebiasaan kalian gemar berjudi, karena percayalah, kalian tidak akan menang. Kalau kalian melanjutkan kegemaran buruk itu, pasti saudara sekalian akan menderita kesengsaraan lahir batin. Pada lahirnya, saudara akan habis-habisan yang akibatnya tentu kekacauan rumah tangga, kehancuran pekerjaan karena tidak terurus, kemiskinan yang akan menyeret kalian kepada kemaksiatan lainnya. Kerugian batin, saudara akan menjadi orang yang suka melakukan kecurangan, menjauhkan rasa cinta sesama, menimbulkan sifat iri dan tamak. Nah, ini uangku bagi-bagikan di antara kalian untuk menebus kekalahan kalian, akan tetapi mulai saat ini harap kalian jangan suka berjudi lagi. Pergunakan sedikit uang ini untuk modal bekerja." Tentu saja ucapan Kuiseng ini disambut sorak-sorai oleh mereka dan dengan adil Kuiseng membagi-bagi semua uang kemenangannya berikut uangnya sendiri sampai habis, seorang kebagian 20 tael perak lebih. Setelah membagi habis 8 pundi-pundi uang itu, Kuiseng lalu berjalan pergi keluar dari kota itu, menuju ke selatan karena ia hendak mencari raja pengemis di Gunung Tapiesan. "Paman, perbuatanmu itu semua sia-sia belaka, tiada gunanya sama sekali." Ucapan ini keluar dari mulut seorang anak laki-laki yang semenjak tadi mengikuti Kuiseng dari depan rumah judi. Kuiseng sedang melamun, maka ia tidak memperhatikan langkah kaki seorang kanak-kanak yang mengikutinya dan sejak tadi melihat semua perbuatannya. Ia melirik dan melihat anak kecil yang berwajah terang dan tampan, berpakaian sederhana namun bersih. Ia merasa heran dan tidak dapat menangkap arti kata-kata anak laki-laki yang usianya paling banyak 10 tahun ini. "Apa kau bilang?" tanyanya sambil melangkah terus, diikuti oleh anak itu. "Aku bilang bahwa akan sia-sia saja perbuatan paman tadi di depan rumah judi, menghamburkan uang seperti orang melempar rabuk pada tanah kering." Kuiseng melengak heran, lalu memandang lebih teliti sambil menghentikan langkahnya. Ia lalu tertawa bergelak karena mengenal anak ini sebagai anak yang pernah menaruh kasihan ketika ia ditawan oleh murid-murid guru silat Liong Keng. "Hahaha. Kau bocah sinting itu muncul lagi," tegurnya kepada anak laki-laki ini yang bukan lain adalah Kambusong. "Bocah, kenapa kau selalu bertemu denganku dan mencampuri urusanku?"
Entah, Paman. Perjumpaan kita bukan ku sengaja akan tetapi setiap kali kita bertemu, aku selalu tertarik kepadamu. Pertama dulu, aku tertarik karena merasa kasihan melihat kau diseret-seret orang. Sekarang, aku pun kasihan kepadamu karena melihat kau melakukan perbuatan yang sia-sia belaka akibat kau tidak mengerti. Hampir Kui Seng tidak percaya kepada telinganya sendiri. Dia seorang yang tinggi ilmunya mengenai sastra dan silat, kini diberi kuliah oleh seorang bocah yang berusia 10 tahun. Akan tetapi karena kata-kata anak ini disusun rapi, ia tertarik sekali, apalagi setelah ia perhatikan, anak ini mempunyai pembawaan dan pribadi yang amat menarik. Pada saat itu, mereka sudah tiba di luar kota dan di tempat yang sunyi itu Kui Seng lalu pergi ke bawah pohon di pinggir jalan, menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Anak itu pun mengikutinya, berdiri di depannya dengan pandang mata penuh perhatian. Kui Seng tertawa lagi. Hehe, bocah sinting. Sekarang kau katakan, mengapa perbuatanku tadi kau katakan sia-sia belaka tidak ada gunanya? Karena perbuatan paman tadi bertentangan dengan dua hal, jawab anak itu tanpa ragu-ragu dan tanpa pikir-pikir lagi. Tanda bahwa ia tahu akan apa yang diucapkannya dan tanda bahwa ia memang cerdas. Pertama bertentangan dengan wejangan ini. Anak itu lalu membusungkan dada mengambil napas, berdongak dan bernyanyilah ia dengan suara keras nyaring. Diri sendiri melakukan kejahatan diri sendiri menimbulkan kesengsaraan. Diri sendiri menghindarkan kejahatan diri sendiri mendapatkan kebahagiaan. Suci atau tidak tergantung orang lain mana mampu membersihkannya? Kepribadiannya Kui Seng melongo. Apakah kau murid seorang Huishio, pendeta Buddha? Nyanyianmu adalah kalimat suci dalam kitab Sang Buddha, ia mengenal sajak itu. Memang sajak ini adalah pelajaran dalam kitab Buddha Dhammapada. Bu Song mengangguk. Aku membacanya dari kitab, kalau Sang Buddha yang mengajarkannya, biarlah aku menjadi murid Sang Buddha. Jawaban ini pun aneh dan membuat Kui Seng makin tertarik. Anak baik, mari kau duduklah di sini. Ia tidak mau lagi menyebut anak itu, anak sinting. Setelah Bu Song ikut duduk di bawah pohon di depannya, Kui Seng lalu bertanya. Anak baik, coba kau jelaskan, apa hubungannya pelajaran itu dengan perbuatanku tadi? Para penjudi itu berjudi tidak ada yang menyuruh, adalah mereka sendiri yang membuat mereka melakukan penjudian. Mereka mau judi atau tidak mau judi, adalah mereka sendiri yang memutuskan. Mereka celaka karena judi, atau tidak celaka karena tidak judi, juga mereka sendiri yang menimbulkan. Pokok dan sumber semua perbuatan adalah terletak di dalam hatinya, ibarat baik buruknya kembang tergantung daripada pohonnya. Kalau pohonnya sakit, mana bisa kembangnya baik? Kalau hatinya kotor, mana bisa perbuatannya bersih? Perbuatan buruk mana bisa betulkan orang lain? Yang bisa membetulkan hanya dirinya sendiri, karena hati berada di dalam dirinya sendiri. Inilah sebabnya maka perbuatan paman tadi sia-sia belaka. Pembagian uang takkan menolong mereka melepaskan kemaksiatan berjudi. Kui Seng melongo seperti patung. Kalau anak ini pandai membaca sajak dari kitab-kitab suci hal itu tidaklah mengherankan benar. Semua anak yang diajar membaca tentu dapat disuruh menghafalkannya. Akan tetapi apa yang diucapkannya ini sama sekali bukanlah hafalan dari kitab suci manapun juga, melainkan keluar dari pendapat dan pikiran berdasarkan pelajaran filsafat kebatinan untuk menguraikan sajak tadi. Inilah hebat. Ia kagum bukan main, akan tetapi masih sangsi. Jangan-jangan hanya kebetulan saja anak ini, ngoceh, tanpa sengaja tapi tepat. Ia hendak menguji pula. Kau tadi bilang perbuatanku bertentangan dengan dua hal. Hal pertama adalah sajak tadi, kini apakah hal kedua? Segala macam nasihat dan wejangan memanglah muluk-muluk dan enak didengar, akan tetapi itu hanyalah suara yang keluar dari mulut. Segala macam ayat dan pelajaran dalam kitab-kitab suci memanglah indah dan enak dibaca, akan tetapi hal itu hanyalah tulisan di atas kertas. Apakah artinya semua itu kalau tidak ada kenyataan dalam perbuatannya? Semenjak kanak-kanak sampai tua manusia lebih suka mencoba dari orang lain daripada belajar sendiri. Oleh karena itu, perbaikilah dirimu sendiri sebelum engkau memperbaiki orang lain. Ah, kau murid Nabi Hongcu. Kui Seng berseru, kagum. Boleh juga disebut begitu karena beliau memang seorang guru besar yang patut menjadi guru. Dengan memperbaiki diri sendiri, kita membersihkan diri dari perbuatan jahat. Dengan demikian orang-orang akan mencontoh.
Kalau semua orang masing-masing belajar memperbaiki diri sendiri, maka apa perlunya segala macam nasihat dan pelajaran? Akan tetapi kalau tidak mau membersihkan diri sendiri, orang lain mana mau mencucinya bersih? Paman, itulah sebabnya kukatakan bahwa sia-sia saja paman menasihati para penjudi itu. Alangkah akan janggalnya kalau mereka yang telah mendengar nasihat paman itu mendapat kenyataan betapa paman sendiri seorang maling. Hah? Apa kau bilang? Aku maling? Kui Seng benar-benar kaget dan penasaran, matanya melotot dan ia memperlihatkan muka merah. Akan tetapi diam-diam ia kagum dan heran. Anak ini sama sekali tidak takut, matanya memandang bening dan wajahnya serius, sungguh-sungguh. Aku tahu bahwa fitnah itu jahat, paman, karenanya tak mungkin aku berani melakukan fitnah. Akan tetapi yang menyatakan bahwa paman seorang maling adalah paman sendiri, dalam pertemuan kita yang pertama. Bukankah paman sendiri yang bercerita kepadaku bahwa paman mencuri paha panggang yang paman makan itu? Sejenak Kui Seng tertegun, mengingat-ingat, lalu ia tertawa bergelak sampai perutnya terasa kaku. Hahaha. Mengambil paha panggang kau anggap maling? Anak baik, aku sama sekali bukan maling. Busong menarik napas panjang. Syukurlah kalau begitu. Sebetulnya tidak perlu mencuri. Mencuri paha ayam maupun gajah, tetap mencuri namanya. Aku tidak akan mencuri, paman. Kui Seng mengamati wajah anak itu penuh perhatian. Sepasang mata anak ini bening dan tajam, indah bentuknya dan dihias bulu mata yang panjang dan melengkung ke atas. Serasa pernah ia melihat mata indah seperti ini, akan tetapi tak dapat ia mengingat di mana dan kapan. Adapun Busong tidak merasa bahwa Jembel itu memperhatikannya, karena sebaliknya ia sendiri memperhatikan pakaian yang butut dan rambut riap-riapan itu. Kembali ia menghela napas dan berkata, sayang, paman, uang sebanyak itu dihamburkan sia-sia. Mengapa tidak paman sisakan sedikit untuk membeli pakaian? Pakaian paman sudah begini rusak, juga kaki paman telanjang tidak bersepatu. Diam-diam ada rasa haru menyelinap di hati Kui Seng. Baru kali ini semenjak perantauannya, ia mendapat perhatian orang lain, dikasihani orang lain. Hal ini menimbulkan haru dan suka di hatinya. Entah mengapa, pribadi anak ini amat menarik hatinya dan diam-diam Kui Seng mencela dirinya sendiri. Tertarik kepada orang lain inilah yang menjadi sebab musabab segala penderitaannya. Kalau dahulu ia tidak tertarik kepada Ang Xiaohua atau kepada Liu Luxian. Sekarang ia tertarik oleh keadaan bocah ini, kalau ia menuruti hatinya, tentu ada saja persoalan baru muncul. Ia lalu berdongak dan berusaha mengusir perasaannya sambil bernyanyi dengan suara keras. 5 warna membutakan mata, 5 bunyi menulikan telinga, 5 lezat merusak rasa, memburu membunuh menjadikan buas, benda dihargai menjadi curang. Itulah sebabnya orang bijaksana mementingkan kebutuhan perut tak menghiraukan. Panca Indera. Jilid 17. Busong memandang dengan mata terbuka lebar dan kagum. Sama sekali tidak disangkanya bahwa Jembel yang seperti orang gila dan suka bersikap edan-edanan dan aneh ini begitu pandai bernyanyi, suaranya nyaring merdu dan sajaknya bukan pula sembarang sajak. Kata-kata dalam sajak itu menimbulkan kesan mendalam di hatinya dan karena semenjak kecil ia dijejali kitab-kitab kuno yang sukar bentuk dan arti kalimatnya, maka sekali mendengar sajak ini Busong sudah dapat menangkap intisarinya. Tak terasa lagi ia bertepuk tangan memuji. Bagus sekali, paman, terutama isi sajaknya. Kui Seng tersenyum. Kau belum pernah mendengarnya? Belum pernah membacanya? Busong menggeleng kepalanya. Memang dahulu ayahnya melarang ia membaca kitab-kitab agama tu, karena menurut anggapan Kam Siek, pelajaran dalam agama ini hanya melemahkan semangat anak-anak. Akan tetapi Busong yang sudah banyak membaca kitab-kitab kuno, dapat menduganya, maka ia berkata, aku belum pernah membaca sajak itu, akan tetapi agaknya itu adalah pelajaran agama tu, bukan? Kui Seng girang dan merangkul pundak anak itu. Anak baik, memang itu adalah sajak dari kitab Tutek Heng dari agama tu ajaran Nabi Locu. Anak yang baik, siapakah namamu? Aku bernama Busong, paman. Busong? Nama yang indah dan gagah. Dan apa Shemu, nama keturunan? Busong mengerutkan kening dan menggeleng kepala. Aku tidak menggunakan Shi. Namaku cukup Busong saja, tanpa tambahan. Kui Seng memandang dengan alis bergerak-gerak. Mengapa begitu? Di manakah kau tinggal? Busong memandangnya dan kini anak itu tersenyum.
Sama dengan engkau paman. Hei, bagaimana bisa sama dengan aku, kalau aku tidak mempunyai tempat tinggal? Apa kau mau bilang bahwa kau tidak mempunyai tempat tinggal? Busong mengangguk. Dan orang tuamu? Siapakah mereka? Mengapa kau meninggalkan rumah orang tuamu? Ucapan Kuiseng terdengar bengis dan ia memandang Busong dengan mata marah, seakan-akan hendak memaksa anak ini mengaku. Memang Kuiseng marah karena ia dapat membayangkan betapa susahnya hati ayah bunda anak ini. Anak seperti ini tentu amat disayang oleh orang tuanya, maka kalau anak ini pergi tanpa pamit, tentu akan menyusahkan hati mereka. Tiba-tiba Busong berdiri, lalu mengangkat tangan menjura kepada Kuiseng. Maaf, paman, terpaksa aku tidak dapat melayani bercakap-cakap dengan paman lebih lama. Aku pergi. Hei, nanti dulu. Mengapa kau tidak mau bicara lagi? Sambil menoleh dan memperlihatkan muka sedih Busong menjawab, orang bercakap-cakap harus jujur dan tidak saling membohong. Akan tetapi aku terpaksa tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan paman, aku tidak dapat dan tidak mau bercerita tentang diriku, tentang riwayatku, maka terpaksa aku harus meninggalkan paman, biarpun dengan penuh kesal dan kecewa. Hi, Busong, kau kembalilah. Aku tidak akan tanya-tanya lagi tentang keadaan dirimu atau orang tuamu. Busong menjadi girang sekali, ia berlari kembali dan duduk di depan Kuiseng lagi. Kuiseng kini memandang penuh perhatian, lalu memegang kedua pundak anak itu, meraba-raba memeriksa tubuh dengan hati girang dan heran ia mendapat kenyataan bahwa anak ini mempunyai bakat yang luar biasa untuk ilmu silat. Tulang-tulangnya bersih dan kuat seperti tubuh seekor harimau muda. Busong, apakah kau pernah belajar ilmu silat? Silat? Tidak pernah. Busong menggeleng kepalanya. Bagus. Anak baik, aku cocok sekali denganmu. Maukah kau menjadi muridku? Murid? Menjadi murid jembel yang gila-gilaan ini? Mau belajar apakah dari orang ini? Pikir Busong dengan kening berkerut karena merasa sangsi. Paman, siapakah paman ini dan hendak mengajar apakah kepadaku? Kuiseng tertawa bergelak. Jari tangannya mencoret-coret tanah dan tampaklah guratan yang dalam dan indah gayanya, terdiri dari 4 huruf yang berbunyi, Kim Mo Taisu, lalu ia tertawa dan berkata, inilah namaku. Kim Mo Taisu. Busong membaca dengan pandang mata kagum. Alangkah indahnya huruf tulisan paman. Aku suka menjadi murid paman untuk belajar menulis huruf indah dan belajar kitab agama tu. Kuiseng girang sekali mendapat kenyataan bahwa anak ini memang pandai. Ia tadi sengaja menuliskan huruf kembang, huruf-huruf yang indah dan coretannya cepat, sukar dimengerti pelajar setengah matang. Akan tetapi anak ini sekali melihat dapat membacanya, sungguh membuktikan kepandaian sastra yang cukup baik. Ia tertawa bergelak. Aku hanyalah seorang mahasiswa gagal, Busong. Tidak, aku bukan hanya mengajar kau tulis dan baca kitab agama tu, akan tetapi terutama sekali aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Kau berbakat baik sekali untuk belajar ilmu silat. Akan tetapi alangkah herannya ketika ia melihat anak itu menggeleng kepala cepat-cepat sambil mengerutkan sepasang alisnya yang berbentuk golok. Tidak, paman. Aku tidak mau belajar silat. Kenapa? Ilmu silat adalah ilmu yang jahat, pangkal permusuhan sumber kekejaman. Hahaha, omongan apa ini? Ilmu tetap ilmu, baik jahatnya, kejam tidaknya, tergantung kepada si manusia yang mempergunakan ilmu itu. Betul, paman. Akan tetapi, ilmu silat merupakan pendorong yang berbahaya. Kalau pandai silat, tentu menjadi berani untuk berkelahi, kalau gemar berkelahi tentu banyak musuh. Untuk apakah gunanya ilmu silat kalau tidak untuk berkelahi, bunuh-membunuh dan menjual lagak? Waduh! Dari siapa kau mendengar pendapat tentang ilmu silat seperti itu? Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu adalah Haye, tidak paman, itu adalah pendapatku sendiri. Agaknya ayah anak ini seorang sastrawan yang benci akan kekerasan maka membenci pula ilmu silat, pikir Kuiseng. Ia diam-diam merasa heran mengapa anak ini demikian berkeras merahasiakan riwayatnya, dan ia pun heran mengapa anak yang agaknya sejak kecil dididik sastra dan kehalusan, memiliki hati yang begini keras dan kuat seperti benteng baja. Anak yang pandai sekali mempergunakan pikirannya, yang sekecil itu sudah berpandangan luas, dapat menangkap intisari filsafat kebatinan, yang berhati tabah tak kenal takut, berani mengemukakan jalan pikirannya secara terbuka dan jujur.
Kui Seng makin tertarik dan suka sekali. Baiklah, Bu Song. Kau menjadi muridku dan aku tidak akan mengajarmu ilmu silat, melainkan ilmu sastra, ilmu kesehatan dan pengobatan. Mulai saat ini kau adalah muridku dan aku adalah suhumu, kau harus ikut kemanapun aku pergi. Girang hati Bu Song. Ia memang merasa tertarik dan suka kepada Jembel yang rambutnya awut-awutan itu, apalagi setelah menyaksikan sepak terjang Kui Seng di depan rumah judi. Ia benar-benar merasa kagum dan maklum bahwa orang itu bukanlah orang sembarangan walaupun ia tidak setuju dengan sepak terjangnya. Maka ia lalu cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat sebagaimana layaknya seorang mengangkat guru sambil menyebut, "Suhu." Kim Mo Taisu yang masih duduk di atas tanah sambil bersila, tiba-tiba menggunakan kedua telapak tangannya menggebrak tanah di depan Bu Song dan tubuh anak itu mencelat ke atas semeter lebih tingginya. Akan tetapi, hebat memang ketabahan hati Bu Song. Ia mencelat ke atas dalam keadaan masih berlutut dan biarpun hal itu merupakan hal tak tersangka-sangka dan amat mengejutkan, tidak sedikit pun seruan kaget atau takut keluar dari mulutnya yang bening dan tajam itu menatap ke arah wajah suhunya penuh pertanyaan. Kim Mo Taisu tertawa girang dan menyambar tubuh muridnya itu, lalu dipeluknya. "Anak baik, muridku yang baik." Bu Song terharu, matanya terasa panas namun hatinya yang keras menentang untuk meruntuhkan air mata. Ia merasa betapa dari diri suhunya memancar kasih sayang yang amat ia butuhkan, kasih sayang orang tua yang amat ia rindukan karena sejak kecil ia telah kehilangan perasaan ini. Maka dalam saat itu, di dalam hatinya timbul rasa kasih yang amat besar terhadap gurunya yang berpakaian jembel dan berambut riap-riapan ini. Bukan hanya rasa taat dan bakti seorang murid terhadap guru, melainkan juga rasa sayang seorang anak terhadap ayah. "Bu Song, kau tunggu sebentar di sini," tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata dan tanpa menanti jawaban muridnya, tubuhnya melesat lenyap dari tempat itu. Bu Song bengong, kagum dan terheran-heran. Sewajarnya lah kalau pada saat itu timbul rasa inginnya belajar, terbang, seperti yang dilakukan suhunya, akan tetapi hatinya yang keras menolak keinginan ini karena pesan ayahnya dahulu ketika ia masih kecil, masih lekat di lubuk hatinya. Ia tidak tahu kemana suhunya pergi, juga tidak dapat menduga kemana. Akan tetapi karena memang sejak semula maklum bahwa gurunya itu seorang manusia dengan kelakuan edan-edanan, ia hanya menghela napas lalu duduk di bawah pohon itu, menanti. Kewajiban seorang murid untuk menanti perintah gurunya dan andai kata gurunya itu sehari semalam tidak kembali, ia akan tetap menanti di tempat itu. Untung baginya, tak usah ia menanti sampai begitu lama. Belum sejam lamanya, Kim Mo Taisu sudah berkelebat datang, membawa pundi-pundi kuning, datang-datang melempar pundi-pundi itu ke depan Bu Song sambil tertawa bergelak dan berkata, "Hahaha, kau benar, muridku. Setan-setan judi itu memang sukar disembuhkan dari penyakit gemar judi. Mereka itu telah ramai-ramai berjudi pula dan betul saja, uang pembagian dariku mereka pergunakan sebagai modal." Benar menjemukan. Bu Song menahan geli hatinya. Setelah Kim Mo Taisu menjadi gurunya, tentu saja tak berani ia mentertawakannya. "Apakah yang kemudian suhu lakukan terhadap mereka?" tanyanya, sikapnya hormat, sehingga Kim Mo Taisu tercengang. "Aku? Hahaha, kurampas dari saku mereka 120 tail, jumlah uangku sendiri, kemudian ku jungkir balikan meja judi, ku lempar-lemparkan mereka ke atas genteng." Bu Song diam saja, akan tetapi di dalam hati ia tidak setuju dengan perbuatan suhunya ini yang dianggap juga sia-sia belaka, tidak mungkin dapat mengobati penyakit para penjudi, malah hanya menimbulkan dendam dalam hati mereka terhadap suhunya. Kim Mo Taisu memandang muridnya dengan tajam sambil tersenyum, mengerti bahwa muridnya tentu saja tidak setuju, akan tetapi melihat mulut muridnya tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu, diam-diam ia makin kagum. Bocah ini kecil-kecil sudah tahu akan arti ketaatan murid terhadap guru, dan pandai pula menyimpan perasaan. Akan tetapi ia belum menguji sampai di mana keuletan dan ketahanan hati muridnya ini. "Bu Song, kau melihat gunung itu?" Ia menudingkan telunjuknya ke arah sebuah bukit di selatan. "Itu adalah Gunung Tapiesan. Aku ada urusan penting ke sana, harus cepat-cepat berangkat. Kau bawalah pundi-pundi uang ini dan kau susulah aku ke sana. Carilah jalan menuju puncaknya. Beranikah kau?" "Mengapa tidak berani, Suhu?" "Baik, nah, sampai jumpa di pegunungan itu. Aku pergi sekarang." Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu menyerahkan pundi-pundi uang dan sekali berkelebat ia telah lenyap.
Untuk kedua kalinya Bu Song kagum karena gerakan gurunya itu sama sekali tidak kelihatan, tahu-tahu bergerak dan lenyap begitu saja, seakan-akan suhunya pandai ilmu, menghilang. Ia memandang pundi-pundi itu kemudian mengikatkannya di punggung, lalu mulailah anak ini melangkah menuju ke selatan. Bukit itu masih jauh, hanya kelihatan menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan. Akan tetapi ia tidak merasa jerih. Ia percaya penuh bahwa suhunya pasti menanti di sana. Mengejar ilmu harus berani menderita sengsara, ini adalah ucapan ayahnya. Apapun akan ia jalani untuk mentaati perintah suhunya. Hatinya lapang, langkahnya ringan, akan tetapi perutnya lapar sekali. Anak kecil ini memandang ke sekeliling, hanya pohon-pohon belaka, tidak ada dusun, maka tersenyumlah ia. Kejanggalan yang menggelikan hatinya. Ia membawa banyak uang, malah beberapa potong uang kecil sisa hasilnya bekerja masih terdapat di saku. Akan tetapi, di dalam hutan seperti ini, apa gunanya banyak uang? Di kota orang berlomba mencari uang, akan tetapi di tempat seperti ini, uang segudang pun tiada gunanya. 2 hari sudah ia berjalan, melalui hutan-hutan belaka. Tidak ada dusun, tidak ada rumah orang di mana ia dapat mencari pengisi perut. Namun, perantauannya selama ini membuat Bu Song selain tahan lapar, juga mendapatkan pengalaman, menambah akalnya untuk mengisi perut kosong. Buah-buahan, telur-telur di sarang burung, kalau perlu malah daun-daun muda dan beberapa macam ubi, dapat ia pergunakan untuk mengusir lapar. Soal minum tidaklah sukar, karena banyak terdapat sumber-sumber air atau sungai-sungai kecil. Hatinya lega karena akhirnya sampai juga ia ke kaki Gunung Tapiesan. Sementara itu, Kim Mo Taisu tentu saja sudah sampai di Gunung Tapiesan lebih dulu. Bagi pendekar sakti ini, perjalanan semalam sudah cukup karena ia mempergunakan ilmu berlari cepat. Pada keesokan harinya pagi-pagi ia sudah berloncatan dari batu ke batu, melompati jurang-jurang, mendaki lereng Tapiesan sebelah utara. Akhirnya ia berhenti di depan sebuah bangunan besar terkurung tembok tinggi, bentuknya seperti kuil kuno yang besar dan yang agaknya belum lama diperbaiki karena cat dan kapurnya masih baru. Pagar tembok bagian depan bersambung pada sebuah pintu cat merah, pintu yang tebal dan kokoh kuat, namun tertutup. Sekeliling gedung itu sunyi senyap dan memang amat mengherankan bahwa di lereng yang sunyi jauh tempat tinggal manusia ini terdapat sebuah gedung demikian megahnya, mirip sebuah istana musim panas di mana seorang raja atau pangeran tinggal melewatkan musim panas. Tak mungkin seorang pengemis tinggal di tempat seperti ini, akan tetapi karena yang ia cari adalah raja pengemis, siapa tahu kalau inilah istananya. Tanpa ragu-ragu lagi Kim Mo Taisu menghampiri pintu dan mengetoknya. Ketokannya keras dan suara ketokan bergema, lalu sunyi. Ia menanti sebentar, lalu mengetok lagi. Apakah gedung itu kosong? Tak mungkin kalau kosong, pintu gerbangnya takkan tertutup, dan ia tadi melihat 3 ekor burung dara terbang berputaran di atas gedung. Burung dara tentu dipelihara orang. Benar dugaannya. Tak lama kemudian terdengar suara orang disusul langkah kaki ke arah pintu, kemudian suara tapal pintu dibukakan orang. Daun pintu terbuka perlahan, pertama-tama memperlihatkan sebuah pekarangan yang luas di depan gedung yang dilihat dari keadaan tuan depannya saja jelas membayangkan kemewahan gedung. Dari balik daun pintu yang terbuka muncul 2 orang pengemis tinggi besar yang berwajah bengis. Kim Mo Taisu melangkah masuk dan sekarang tampaklah olehnya serombongan orang berpakaian pengemis berdiri berbaris di kanan kiri pekarangan itu, setiap baris 9 orang, sedangkan dari dalam gedung itu keluar 3 orang pengemis tua. Pakaian 3 orang tua ini pun tambal-tambalan, malah tidak begitu bersih seperti barisan di pekarangan. Tampaknya 3 orang ini adalah pengemis-pengemis tulen. Akan tetapi sikap dan langkah mereka sama sekali bukanlah sikap pengemis. Begitu angkuh dan agung-agungan seperti sikap pembesar-pembesar tinggi. Kim Mo Taisu memandang penuh perhatian. Yang manakah di antara 3 orang ini yang memakai nama julukan Raja Pengemis? Akan tetapi menurut cerita yang ia dengar dari guru silat Liong, Raja Pengemis itu masih muda, sedangkan 3 orang pengemis ini biarpun agaknya juga merupakan pimpinan pengemis, sudah berusia 50 lebih. Melihat betapa semua orang yang hadir di tempat ini berpakaian tambal-tambalan, Kim Mo Taisu menunduk untuk memandang pakaiannya sendiri, kemudian ia tertawa bergelak-gelak. Memang lucu. Tuan rumah dan anak buahnya semua berpakaian pengemis, sedangkan dia sendiri pun pakaiannya butut dan penuh tambalan. Hahaha. Dunia pengemis ini. Tamunya dan yang punya rumah sama-sama berpakaian pengemis. Akan tetapi biar sama, jauh bedanya.
Pakaianku memang butut dan tambal-tambalan, asli pakaian pengemis, namun aku bukan pengemis. Sebaliknya, pakaian kalian adalah buatan, sengaja ditambal-tambal seperti pakaian pengemis, akan tetapi kalian betul-betul pengemis. Hahaha, bukankah ini lucu dan memperlihatkan kepalsuan manusia? Kini 3 orang pengemis tua itu sudah berada di depan Kimo Taisu. Mendengar perkataannya, 3 orang pengemis itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka berkata, suaranya perlahan akan tetapi mengandung tenaga sehingga terdengar jelas, apakah engkau ini orang gila yang mengacau di Xinyang dan hendak mencari ke Aiong? Diam-diam Kimo Taisu terkejut. Bagaimana mereka ini bisa tahu akan peristiwa di Xinyang? Padahal ia telah melakukan perjalanan cepat sekali ke lereng gunung ini. Mungkinkah ada orang dari Xinyang mendahuluinya memberi kabar? Kalau memang ada tentu hebat bukan main ilmu lari cepat orang itu. Hampir sukar dipercaya. Tiba-tiba Kimo Taisu berdongak ke atas dan ia tertawa bergelak, hahaha. Aku tidak bersayap, mana bisa melawan kecepatan burung. Ia kini dapat menduga bahwa tentulah dari Xinyang orang mengirim surat dengan perantaraan burung dara itu ke tempat ini. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.